Hai guys, kembali lagi kita sekarang di hari ke 13 hari ke 13. Nggak miring ya guys, tapi nggak apa-apa. Terus oh ya, kita pengen apa ya hari ini, masih tentang seputar job sih. Ternyata in this economy di tahun 2026 punya satu pekerjaan untuk untuk menghidupi, apalagi cuma satu orang. Itu kalau cuma satu orang ya, belum lagi kalau misalnya sandwich generation yang perlu menghidupi misal adiknya atau kakaknya atau orang tuanya. In this economy satu pekerjaan tuh nggak cukup coy. Kayak sekarang apa mahal, sekarang kayak uang 150 tuh bisa habis dalam hitungan detik atau menit. Kita bayangkan harga kopi tuh udah 8.000, harga makanan tuh udah satu porsi kalau mau lengkap bisa 10 sampai 15.000 satu kali makan. Dan kita manusia butuh 3 kali makan. Kayak kalaupun kerja nih dalam satu hari bisa menghasilkan misalkan 50 sampai 80.000, itu cuma cukup buat makan dan juga bensin. Jadi kayak bener-bener uangnya itu habis buat waktunya habis buat bekerja, uangnya habis buat kehidupan di satu hari itu. Oh my god, aku pengen banget sih gimana rasanya merasakan orang yang bisa kerja remote dan juga penghasilannya itu USD atau dolar ataupun mata uang lain, misal Singapura atau Malaysia. Intinya yang lain dah, yang penting ada gitu loh, segitu. Itu sih jujur kepengen, cuma ya belum. Terus apalagi ya, itu tapi nggak tahu ya, susah. Dan ternyata tuh emang kita milih pekerjaan tuh, perusahaan tuh kadang kejam gitu loh. Ada nggak sih perusahaan yang green flag, bener-bener mereka tuh memakmurkan atau menghargai jasa maupun tenaga karyawannya gitu loh, atau enggak skillnya bener-bener menghargai itu, bukan cuma dari segi waktu. Itu sih masya Allah. Dan kalian tahu nggak sih guys, aku tuh kadang kalau pas bener lagi semangatnya tuh kayak bener-bener mau kerja di 3 atau 4 tempat, tapi kadang bukan mood-moodan ya, kadang kayak di saat, maksudnya tubuh kita kan ada batas maksimalnya ya, dan kadang tuh gak capek gitu loh dengan pekerjaan. Ya mungkin dari segi waktu kita mampu, tapi dari segi tenaga ataupun energi kita itu masih kurang gitu loh. Karena beneran sih, kerja itu gak cuma butuh nyita waktu, tapi juga nyita mental kita masing-masing. Bener-bener kita harus anti tahan banting gitu. Dan di kerjaanku tuh ada namanya Mbak Ria. Dia tuh kerja di 2 tempat, satunya tuh jadi HRD. Bayangin, dia tuh mahasiswa UNY semester 4 udah jadi HRD. Ya memang sih bukan perusahaan yang besar yang dia naungin itu, cuma kayak coy, semester 4 udah jadi HRD. Nggak habis pikir sih. Oh iya, aku juga mau stop sih, gimana cara biar kita tuh gak membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih sukses atau gimana gitu. Cuma kadang ada plus minusnya ya. Minusnya kalau kita bandingin diri sama orang lain tuh kita jadi down, kita jadi merasa usaha kita tuh gak ada artinya. Cuman ada positifnya, misal kita membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi semangat untuk menjadi orang tersebut, itu jadi positif ya. Jadi kita gimana sih caranya menjadi seseorang tersebut biar ya lebih oke gitu gimana gitu kan. Tuh. Terus atau sih aku pengen coba kerja remote, dapat passive income, dapat penghasilan minimal dolar. Bayangin aja guys, $1 itu setara 17.000. Kalau kalian dapat
Kayak misalnya $10 udah 170. Gila nggak tuh? Padahal di luar negeri $1 paling, di sini paling kalau di luar negeri $1 dipakai tuh paling cuma kayak 5 ribuan gitu loh. Terus RM1 itu udah 4,5. RM1 tuh kayak di sini mungkin 1.000 kali ya. Maksudnya dia dalam sehari-hari apa ya, jadi kayak mikir memang harus butuh kerja tambahan. Cuma ya gimana ya, mungkin karena sekarang lagi semangatnya ya, lagi waras-warasnya gitu ya. Cuma di sisi lain kan aku juga masih ada kewajiban yang harus aku selesaikan, yakni adalah sidang skripsi dan juga ukom sama OSCE. Tau gak sih guys, kalian di mana fase yang kalian tuh itu wajib, tapi kalian tuh kayak bukan enggan, kayak aduh gimana ya, kita kayak setengah-setengah gitu loh, setengah hati gitu loh. Kenapa ya? Semoga kita selalu bisa deh memerangi mood dalam diri kita. Pengen banget deh biar kita tuh punya self control yang bagus. Cuma ya memang susah, tapi ya harus belajar sih. Cuma agak shock aja sih, kayak ternyata di part job yang sekarang aja orang-orang itu yang tuh, kecuali yang full time ya, yang full time kan uangnya bisa nyentuh di 1, kalau full time tuh bisa 2,5 sampai 2,5. Sedangkan yang part time kita kalau paling mentok tuh paling di 1.500. Itu kalau kamu berangkat terus-terusan 1.500. Nggak tahu ya kalau dapat bonus apa enggak gitu. Aku juga bingung sih sistem penggajian bonusnya gimana tuh, aku bingung coy. Sampai sekarang tuh aku belum tanda tangan kontrak sebenarnya. Cuma kayak apa sih, terus kemarin ada isu-isu kalau keluar kita dan didenda 1 bulan atau nggak digaji. Tapi menurutku termasuk keren sih kalau apa ya, tempatnya itu loh. Maksudnya bayangin kalian kerja tapi fleksibel, kalian dibantu belajar dari nol. Tapi menurutku semua pekerjaan gitu nggak sih, walaupun kita udah punya basic skill pasti kita diajarin dulu dari nol juga kan, karena kan tiap perusahaan atau pekerjaan itu kan beda-beda kan, dari SOP atau segala macamnya itu terus udah sih, aku pengen punya kerjaan remote, kalau nggak pengen ke luar negeri guys. Tapi aku belum punya paspor, belum bikin paspor, belum punya paspor, tapi pengen 2027 kerja di luar negeri. Ya Allah, kita berdoa sama Allah, Allah maha kaya guys, gimana kita tuh bisa bekerja di luar negeri. Karena menurutku di Indonesia tuh kurang bisa diharapkan ya untuk memakmurkan rakyat dan segala macam. Terus ya, doain aku skripsiku lancar guys, semoga minggu depan bisa maju, amin. Kalau nggak minggu kedua deh, maksimal tanggal 12 Juni 2026 aku udah maju. Sama semoga kerjaanku ini lancar ya. Aku kan besok Jumat tuh ada packing ya, semoga bisa dan lancar deh. Sama kalian juga harus jaga kesehatan guys. Oh iya, aku mau belajar menjadi orang yang sering mendengarkan. Maksudnya di tempat baru atau di sesuatu yang belum aku pernah ke situ, aku mau menerapkan, aku mau mencoba untuk lebih banyak mendengarkan daripada menjawab. Karena di situ aku menyerap ilmunya, bukan aku mencari ilmuku, tapi aku mau mendapatkan sesuatu dari tempat atau lingkungan tersebut. Jadi aku harus banyak mendengarkan, dan juga ya aku mau mencoba juga kalau melakukan sesuatu hal tuh harus happy, kita buat menyenangkan, seperti lagunya Bernadia. Bener-bener kita buat seneng, kita buat happy, biar itu gak beban dan bisa selesai sesuai waktunya. Kalian juga semangat ya guys, yang sedang berjuang dalam hal apapun.
Bye bye.